gimana? Sama-sama. Kalau pagi kali baik. Salam dari Thailand. Sekarang belum sempat mampir. Salam. Salam juga ya. Panis. Nanti mau minta tanda tangan syuting. Boleh. Apa? Nggak isi keburu nanti boleh mau minta siapa? Mana saya? Nanti saya kasih panis. Mana? Panis kesini. Satu, dua. Siap. Produktif. Mau sama apa nih? Ada gede banget. Oh iya. Ini aku anaknya ya udah. Tangan Mas Anies Baswedan. Yang saya hormati Pak Dirjen, Pak Comarijan, Abah Iwan Abdurrahman, guru, budayawan, rujukan banyak kita, Mas Taufik Rahzen, senior kita, budayawan, dan saya masih kuliah. Kalau mendengarkan berdiskusi dengan beliau bicara itu, inspirasi yang muncul banyak sekali. Sampai sekarang bangsa Indonesia gotong royong. Di Bandung gotong royong, ribuan orang terlibat menyiapkan ini. Ini yang namanya mengembalikan konferensi bukan sebagai event yang dikelola IO, tapi sebagai perayaan bangsa di salah satu pusat pergerakan kemerdekaan Indonesia. Jadi seluruh Indonesia. Itu berat. Tugas Mendikbud itu tidak berat. Tugas Mendikbud itu besar. Kalau kira-kira pertengahan tahun 2012, saya mendapatkan kunjungan dari seorang duta besar baru yang ditugaskan di Indonesia. Namanya Donald Pokwas. Dia adalah duta besar dari Kanada. Saya waktu itu bertugas sebagai rektor di Universitas Paramadina. Ketika dia akan datang, seperti kalau saya mau terima tamu yang saya belum kenal, maka saya cek CV-nya. Tolong dilihat CV-nya. Saya lihat satu-satu, lalu saya baca di CV itu sebuah karya tulis dari duta besar sebagai disertasi dan buku pertamanya. Terus dia tanya, Anda tahu ya? Saya baca CV-nya. Terus dia mengatakan disertasinya dan nulis bukunya tentang Konferensi Asia Afrika dan memajukan kerjasama Selatan-Selatan puluhan. Konferensi Asia Afrika tahun 5. Dapat orang-orang yang memahami dunia, melihat pandangan ke depan, lalu melihat potret bangsa ini, lalu membuat konstruksi sebuah negeri namanya Republik Indonesia. Dan Republik ini dibuat dengan satu imajinasi, yang dua keberanian yang luar biasa. Keberanian, kenapa saya katakan imajinasi? Ya, mereka memiliki imajinasi sebuah negeri peace yang is not about the absence of conflict. Peace is never about the absence of violence. Peace is always about the presence of justice. Keadilan itu kedamaian itu bukan tiadanya kekerasan. Keadilan itu bukan tiadanya konflik. Kedamaian itu adalah hadirnya keadilan. Minimal rasa keadilan.
Jadi ketika mereka membicarakan itu, konstruknya jelas, keadilan sosial masyarakat Indonesia diterjemahkan yang konkret. Maka saya mau sampaikan yang kedua ini soal bahasa. Hari ini kita bicara bahasa, menyepakati bahasa bersama sebelum ada negara. Kalau sudah ada negara menyepakati bahasa, itu banyak anak. Tapi bayangkan, kita bandingkan, kenapa? Bayangan saya, kenapa India tak semenarik Indonesia? Anda datang ke parlemen India hari ini. Di sana mereka bisa berbicara dengan 3 bahasa. Bahasa Inggris, bahasa Hindi, dan bahasa daerahnya. Apa yang terjadi? Kalau di Indonesia boleh pakai 2 bahasa saja. Bahasa daerah pesona. Dan mereka melihat sebuah gagasan negeri yang dibangun dengan landasan tradisi dengan konsep negara modern di Eropa. Begitu banyak negara maju, termasuk Indonesia. Ketimpangan antar bangsa mengecil, tapi ketimpangan di dalam tiap-tiap bangsa melebar. Sudah makin besar. Ketimpangan itu mengecil. Kenapa? Karena Jakarta dengan Singapura, dengan New York, dengan London sudah makin tipis. Tetapi Jakarta dengan Ciamis, Jakarta dengan Parepare, Jakarta dengan Papua, ketimpangannya melebar luar biasa. Di sini tantangan Asia Afrika ke depan. Kalau kemarin kita bicara tentang ketimpangan between yang memajukan ini bukan sebagai ikhtiar institusional, tapi sebagai ikhtiar kolosal. Karena itu pelibatan semua menjadi kunci. Jika kita minimal bisa melihat 3 komponen ini, maka Indonesia ke depan bisa sedikit-sedikit mengembalikan posisinya. Dan saya sampaikan, kebetulan tadi malam ada pembukaan pameran lukisan Hanafi. Dalam pameran itu saya sampaikan pendidikan kita harus memberikan porsi yang lebih besar kepada seni budaya. Bukan kita harus menomorduakan sains, tapi sekalian jangan kalah dengan negeri-negeri lain. Ketika negeri-negeri lain di masa itu belum sekolah, para pemimpin kita sudah sekolah dan hebat. Itu generasi pertama yang tadi disebut Pak Kacung, itu generasi pertama kita, sudah pada maju semua. Generasi keduanya kita masih belajar dengan pola yang sama. Pola yang sama. Sementara generasi kedua mereka, Bung Karno sebenarnya sudah melakukan. Bung Karno itu mengirimkan di Bandung, di Tasik, di Gompong, di Pulau Sebatik, bersatu tapi terpisahkan lewat bahasa. Semua naskah pidato diterjemahkan dalam 22 bahasa. Semua undang-undang diterjemahkan dalam 22 bahasa. Kita bisa melakukan itu. Terus yang kedua, yang tidak kalah penting, Republik ini sudah melakukan transformasi demokrasi yang luar biasa. Kita sering menganggap demokrasi kita bermasalah. Menurut saya tidak. Berita tentang demokrasi kita bermasalah. Tapi demokrasi kita tidak bermasalah. Ada satu orang yang pernah menjawab begini, Bang, saya pokoknya jalanin ini all out. Kenapa? Saya ini hidupnya cuma ekstra, Bang. Maksudnya, dulu saya pernah tugas di Aceh, di Brimob waktu itu. Tugas di Aceh. Peluru itu pernah melewati sampai rambut saya, Bang. Kalau turun 2 cm di kepala. Jadi sesudah itu saya katakan hidup saya ini ekstra saja, tambahan. Dan ekstra ini akan saya pakai untuk membereskan semua orang yang membuat Indonesia menjadi negeri korup. Saya akan perangi semuanya, Pak. Ini orang-orang seperti ini gak nampak di permukaan. Memang mereka tidak harus nampak di diri bangsa untuk generasi ketiga Republik ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.